Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Kisah yang berjudul Tragedi Kelulusan Sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada akhirnya ujian kali ini diakhiri lebih cepat dari sebelumnya. Para guru khawatir bila kejadian seperti tadi akan terjadi. Siang itu aku memutuskan untuk langsung kembali ke rumah, tidak singgah ke panti karena keadaanku yang kurasakan sangat lelah dan masih tidak stabil. Sampai di rumah tanpa sepatah kata aku langsung masuk ke kamar, merebahkan badan walau aku dengar Mbok Iem memintaku untuk makan siang. Tidak terasa mataku terlelap. Entah berapa lama aku tertidur, namun sepertinya waktu sudah sore. Aku terbangun karena rasa lapar yang terasa memaksaku membuka mata. Kulihat jam dinding kamar, sudah pukul 5 sore ternyata. Lekas aku bangun menuju kamar mandi dan segera melaksanakan sholat asar yang waktunya hampir habis. Selesai sholat, aku masih bersila di atas sajadah, memikirkan kejadian di sekolah tadi, meminta petunjuk pada yang di atas agar membantuku menyelesaikan masalah ini. Jujur saja aku merasa berat bila tanpa bantuan dari Dewi Anggini ataupun kedua harimau itu. Namun bagaimanapun tidak mungkin aku terus-terusan mengandalkan mereka yang notabene tidak selalu bisa di sisiku. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Malam ini aku harus mencari tahu sosok yang meneror sekolah. Dering telepon membuyarkan lamunanku. Kurai benda yang tergeletak di atas kasur. Assalamualaikum Umi, ujarku saat tahu bahwa yang menelpon adalah Umi Kalsum. Waalaikumsalam Mas, ini aku Aina, jawab suara di balik telepon yang ternyata adalah Aina. Walah kamu dek, ada apa dek? Tanyaku sembari beralih naik rebahan di atas kasur. Gak apa-apa Mas, cuma mau tahu keadaannya Mas. Soalnya tadi sore perasaan aku gak enak, ditambah Mas gak datang ke panti, makanya aku minta Umi buat telepon Mas, ujar Aina dengan suara lembut yang selalu bisa membuatku tersenyum. Kok bisa gitu ya? Berarti kamu khawatirin Mas ya dek? Balasku diiringi tawa dan sunggingan di bibir. Mas, jawabnya terdengar malu-malu. Oh ya dek, keadaan Dinda gimana? Tanyaku karena tidak sempat melihat keadaan Dinda tadi sore. Alhamdulillah baik-baik saja Mas, cuma semalam dia curhat katanya rindu sama ibu dan bapaknya. Bagus deh, Mas minta tolong buat temenin Dinda ya dek. Siap Mas, balas Aina. Kami pun melanjutkan mengobrol hingga waktu maghrib datang. Sementara sedari tadi Mbok Iem memanggilku memintaku untuk makan. Kututup telepon dan berdiri hendak ke dapur. Namun baru saja aku melangkah, kembali suara dering telepon berbunyi. Kurai ponselku mengecek siapa yang menelpon. Astaga, Intan ternyata. Batinku lalu mengangkat telepon. Halo kak, suara Intan setelah telepon tersambung. Iya halo, ada apa? Kamu sekarang di mana kak? Kok nggak datang jemputin aku sih tadi? Ujarnya masih dengan nada bicaranya yang sangat manja. Tadi siang aku sakit, makanya langsung pulang. Ujian aja setengah hari doang tadi. Balasku kembali duduk di pinggir kasur. Astaga, kok nggak ngasih tahu aku? Tahu gitu tadi langsung ke situ aja. Pantesan perasaan aku tadi kayak nggak enak gitu. Lagian bukan sakit gimana, cuma pusing doang, ujarku lalu memintanya menutup telepon, beralasan mau mandi. Walau sempat tidak mau, akhirnya terpaksa Intan menutup telepon dengan berjanji besok akan datang untuk menjengukku. Dikiranya aku sakit apa kali ya, sampai dijenguk segala. Aku menghampiri Mbok Iem yang tengah sibuk menyiapkan makanan di atas meja. Dan Fahri, sakit kah? Kok pulang sekolahnya cepat? Tanya Mbok Iem saat aku sudah duduk di kursi. Ada kejadian di sekolah Mbok, makanya siswa disuruh pulang semua. Balasku mengajak Mbok untuk ikut makan.
namun beliau beralasan belum lapar. Setelah melaksanakan sholat isya, aku duduk di depan teras rumah sembari membakar sebatang rokok, menikmati suasana malam yang cukup hening dengan hembusan angin yang memaksa aku memakai jaket tebal. Sementara terus aku amati tasbih pemberian Mbah di tanganku. Memantapkan hati untuk melakukan penelusuran di sekolah malam ini, kuputuskan untuk menelpon Rangga. Siapa tahu dia bisa menemaniku malam ini, walaupun pasti Pak Dadang ada di sekolah. "Halo Bre," ujarku saat telepon sudah terhubung. "Iya Bre, kenapa nih? Gabut lu telepon gua," balas Rangga terdengar mengunyah sesuatu. "Ya elah, lagi makan lu, lanjut aja kalau gitu." "Enggak, ini keripik singkong doang, emang kenapa?" Lu mau temenin gua nggak ke sekolah malam ini?" Tanyaku langsung membuat Rangga terdengar tersedak mendengar itu. "Lah, emang lu mau ngapain ke sana? Gak kapok lu sama kejadian tadi siang?" "Justru karena kejadian tadi siang, gua mau nyari tahu. Lu mau terus-terusan diteror kayak tadi?" "Ya nggak apa-apa kalau lu nggak mau. Awas aja lu kalau ke panti buat nemuin si Dinda," ancamku berharap Rangga berubah pikiran. "Ya elah, nggak asik lu. Ya udah ya, gua UTW nih. Rokok tanggung ya." Ibunya lalu terdengar mengobrol dengan ibunya. "Aman," balasku kemudian ikut bersiap-siap memanaskan motor. Setelah siap, aku pamit pada Mbok dan memintanya memberitahu pada ibu dan bapak kalau aku ke sekolah karena ada urusan. Dengan bismillah, aku kendarai motorku melewati jalanan desaku yang sangat lengang. Hanya beberapa anak muda yang nampak berkumpul di pos ronda. Selang beberapa menit, aku berhenti di persimpangan jalan menuju ke sekolah dan arah jalan ke rumah Rangga. Cukup lama aku menunggu hingga tidak terasa sudah beberapa batang rokok habis kuhisap. Baru saja aku ingin menelpon anak itu, namun bagaikan hantu, dia sudah ada di dekatku sembari nyengir. Maaf Bre, lama. Habisnya motor gua mogok tadi." "Pantes, habis sebungkus rokok gua nungguin lu," balasku lalu segera mengajaknya ke sekolah karena kulihat jam sudah pukul 9 malam. Kami berdua secara bersama-sama ke arah sekolah. Sesampainya di sekolah terlihat dari kejauhan Pak Dadang sedang duduk di depan sekolah sembari menikmati sebatang rokok. "Wih, santai bener Pak." Ibu Rangga menghampiri Pak Dadang yang nampak bingung melihat kedatangan kami berdua. "Lah, kok Bapak di luar? Disediain pos malah milih nongkrong di luar. Awas aja janda lewat, Bapak digondol." Timbalku bercanda. "Gak berani lagi di dalam. Kalian ada apa kesini?" tanya Pak Dadang. Aku pun menjelaskan niatku datang ke sekolah malam ini. Namun Pak Dadang melarangku, mengatakan bahaya, ntar ada apa-apa dia yang bertanggung jawab. Namun aku berusaha meyakinkan dan mengatakan bahwa ini demi kebaikan seluruh siswa, termasuk kami semua. Akhirnya Pak Dadang mengizinkan dan mau menemaniku malam ini melakukan penelusuran. "Lu yakin nih Bre?" tanya Rangga saat kami bertiga sudah berjalan di koridor sekolah, mengamati setiap ruangan serta berharap ada sesuatu yang muncul serta bisa mengungkap kejadian tadi. "Pokoknya lu jangan berhenti berdoa," balasku fokus memutarkan pandangan mengamati setiap pergerakan aneh yang tertampak di penglihatanku. Cukup lama kami berjalan mengecek satu persatu ruangan, namun tidak ada kejadian apapun. Hanya sesekali suara yang sepertinya tikus terdengar menabrak kursi, mampu membuat Pak Dadang dan Rangga memepetkan tubuhnya padaku. Aku menghentikan langkah saat sampai di belakang halaman sekolah, tepatnya di belakang kantin yang terdapat sedikit tanah kosong yang ditumbuhi rumput-rumput liar. Jarang terjamah oleh para siswa karena memang lokasinya yang berada di paling belakang. Sebuah energi aneh kurasakan dari tempat itu. Di bawah sebuah pohon jambu, samar-samar aku rasakan hawa keberadaan makhluk. "Ada apa?" tanya Rangga penasaran. Sementara Pak Dadang tidak henti-hentinya menyenteri sekitar. "Tunggu, diam dulu," ujarku menutup mata, lalu bergumam membaca mantra berusaha memfokuskan pikiran untuk melihat sosok apa yang berada di sana. Perlahan aku membuka mata. Samar-samar di mataku dua sosok sedang berdiri di dekat pohon jambu itu. Kusipitkan mata, kemudian melangkah menghampiri kedua sosok itu yang hanya berdiri diam memperhatikanku. "Mau kemana lu? Teriak Rangga bingung yang aku balas dengan memberikan isyarat diam. Kini saat jarakku dan kedua sosok itu semakin dekat,
Bisa kulihat dengan jelas bahwa kedua sosok itu adalah seorang kakek dan nenek yang lengkap dengan pakaian khas zaman dulu. Si kakek mengenakan celana hitam pendek, tidak memakai baju. Peci hitam lusuh berada di atas kepalanya, sementara terlihat wajah keriputnya dihiasi janggut dan kumis yang sudah memutih semua. Sedangkan si nenek sedikit mundur, mengenakan kembun dan kain jarik, rambutnya yang terkepang walau dengan warna putih yang menghiasi. Aku menghentikan langkah saat kedua sosok itu seakan berjaga melihat aku menghampirinya. Bola matanya yang putih semua menatapku sedikit tajam. "Permisi Mbah dan Mbok, saya kesini tidak untuk mengganggu kalian. Saya hanya ingin tahu siapa yang meneror siswa di sekolah ini," imbuku berucap pada kedua sosok itu. Mereka diam tidak memberikan jawaban apapun. "Saya tidak bermaksud mengganggu Mbah dan Mbok, namun apa kalian tahu sesuatu?" tanyaku lagi melangkah sedikit mendekat. "Kami tidak tahu apa-apa, Le." Suara lirih bergetar keluar dari mulut keriput si kakek yang akhirnya ingin berbicara. "Boleh saya tahu Mbah, kenapa kalian ada di sini?" tanyaku dengan hati-hati, takut menyinggung kedua sosok di depanku. Walau terasa aura yang mereka keluarkan tidak ada aura mengancam, namun tetap saja aku harus berhati-hati. "Kami sudah lama ada di sini, Le, karena rumah kami memang di sini," giliran si nenek yang menjawab. Sosok itu kemudian menunjuk pohon jambu yang berada di dekat mereka. Aku mengerti, mereka mau aku menyentuh pohon itu. Aku tersenyum lalu melangkah mendekati pohon jambu tersebut. Menempelkan tanganku lalu secara tiba-tiba, kesadaranku seperti sejenak menghilang. Gelap, bahkan angin malam yang tadi terasa kini menghilang secara tiba-tiba. Suara orang berbincang membuatku membuka mata. Aku mengedarkan pandangan memperhatikan di mana aku. Di tengah sebuah kebun jambu terdapat sebuah gubuk kecil. Sementara 3 orang terlihat tengah berbincang di depan gubuk itu. "Kamu yakin nak, mau keluar kota?" tanya seorang wanita parubaya yang sedang memperhatikan wanita muda yang mungkin sepantaran denganku. Wanita muda itu tengah menikmati singkong rebus. "Iya Bu, aku mau merubah nasib kita Bu. Lagian bapak sering ngeluh sakit, kasihan bapak Bu," jawab wanita muda itu yang ternyata anak dari kedua orang di dekatnya. Bapak yang berada di dekat anaknya itu hanya mengamati dengan sesekali terbatuk. Tiba-tiba kejadian di depanku berubah, memperlihatkan ketiga orang itu yang kini berubah di pinggir jalan setapak. "Kamu yang hati-hati Ndo di kota orang, jaga sholatmu, jaga kesucianmu. Ibu dan bapak hanya bisa mendoakanmu dari sini," ucap sang ibu yang kini sudah menangis sembari memeluk putrinya. "Iya Bu, aku pamit. Jaga kesehatan ibu dan bapak. Aku janji akan kembali bila sudah dapat pekerjaan Bu," balas sang gadis yang juga menangis memeluk erat ibunya. "Maafin bapak, gara-gara bapak kamu terpaksa kerja begini Nduk. Ibu dan bapak janji akan menunggu kamu balik," giliran sang bapak yang mengelus rambut anak perempuannya dengan mata berkaca-kaca. Sang anak pun menaiki sebuah andong yang ditarik oleh 2 kuda dengan tangisan tidak henti-henti terlihat darinya. Sang ibu dan bapak yang berdiri diam memandangi kepergian anaknya pun hanya bisa menahan kesedihan yang terlihat dari wajah mereka berdua. Entah kenapa menyaksikan itu tidak terasa air mataku jatuh. Rasanya dadaku serasa sesak melihat kejadian di depanku yang entah apa. Apakah kilas balik atau apa? Kejadian kembali berubah, memperlihatkan kondisi gubuk yang tadi semakin miring dimakan waktu. Sementara sang bapak terlihat sudah menua dengan uban yang memenuhi rambutnya. Beliau hanya bisa berbaring dengan memegangi dada sesekali terbatuk. Sang ibu pun sama, tetap setia di samping suaminya. Terlihat meneteskan air mata melihat keadaan. "Kapan kamu balik, Nduk?" liris suara sang ibu menanistakan. Perlahan waktu terasa berjalan sangat cepat, memperlihatkan kondisi sekitar yang tadinya dipenuhi pohon jambu kini berubah menjadi tanah kosong dengan patok-patok. Walau begitu, gubuk itu tetap berdiri di tempatnya semula. Tapi perlahan gubuk itu roboh hingga aku lihat beberapa warga memakamkan 2 orang di dekat bekas gubuk itu. Makam seadanya yang hanya diberi tanda sebuah batu. "Sadari, lu kenapa nangis weh?" Suara Rangga membuatku tersadar seketika. Aku meminta air minum karena masih setengah sadar. Kuusap air yang mengalir di pipiku. Ternyata aku menangis. "Lu kenapa nangis? Gua kira lu kerasukan."
Aku menggeleng lalu beralih menatap kedua sosok yang masih berdiri memperhatikan kami. Ternyata mereka berdua sudah ada bahkan sebelum sekolah ini berdiri. Orang tua yang bahkan sampai akhir hayatnya menunggu kedatangan anak semata wayangnya yang entah di mana. "Gua minta kita baca Al-Fatihah di sini," ucapku pada Pak Dadang dan Rangga yang nampak bingung tapi tidak berani bertanya. Aku duduk di dekat pohon jambu itu, diikuti Pak Dadang dan Rangga. Kubacakan Al-Fatihah dan meminta agar arwah kedua sosok korin itu segera tenang, dan mendoakan semoga anaknya masih mengingat kedua orang tuanya yang kini sudah meninggal. Entahlah kemana perginya gadis tersebut. Selesai berdoa, aku mengajak Pak Dadang dan Rangga untuk kembali melanjutkan penelusuran. "Terima kasih, Le," lirik kedua sosok itu padaku sembari tersenyum. Aku membalas senyuman mereka, lalu melangkah meninggalkan mereka. Biarkan mereka tetap di sana hingga waktunya datang. "Sebenarnya ada apa di sana?" tanya Pak Dadang yang aku tahu sangat penasaran. Aku menarik nafas panjang, lalu menceritakan apa yang aku alami tadi, membuat Pak Dadang dan Rangga yang mendengar itu kaget dan ikut prihatin. "Biar besok saya kasih tanda di sana, supaya tidak ada siswa yang membuang sampah atau buang air di tempat itu," ujar Pak Dadang. Aku mengecek jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Sudah pukul 11 lewat, hampir tengah malam. Hawa pun sudah semakin dingin. "Rokok, Bre," ujar Rangga meminta rokok dariku. Kami pun berhenti sejenak di depan ruangan lantai 2 sembari menikmati sebatang rokok untuk sedikit menghangatkan badan serta memberikan ketenangan. Apalagi kulihat mereka yang sepertinya sudah tidak sabar ingin pulang. "Sebenarnya apa yang meneror sekolah ya? Dan apa hubungannya dengan kematian Pak Bagus?" tanya Rangga di tengah-tengah kesunyian. "Entahlah, namun memang gue juga ngerasain kematian Pak Bagus yang meneror sekolah ada kaitannya." Imbuku kembali membakar rokok. "Tidak usah membahas Pak Bagus," potong Pak Dadang bergidik dengan raut wajah ketakutan, membuat aku dan Rangga tertawa lucu melihat ekspresinya. Tengah tertawa samar-samar aku mendengar suara tawa yang bukan berasal dari kami. Lebih mirip tawa perempuan. Rangga yang melihatku terdiam ikut diam dan penasaran. "Lu jangan nakut-nakutin lah," ujar Rangga mendekat dan celingak-celinguk. Aku memfokuskan pendengaran dan mengedarkan pandangan mencari asal suara tersebut. Dari atas lantai 2 aku bisa dengan leluasa mengamati area sekolah. Fokusku terhenti saat mataku menangkap sebuah bayangan putih yang berdiri diam di dekat sumur tua. Sebuah sumur yang sudah tidak digunakan lagi karena memang airnya yang sudah sangat kotor dan jarang dipakai oleh para siswa. "Coba senternya, Pak," ujarku meminta senter dari tangan Pak Dadang. Kusorotkan cahaya senter ke arah sosok yang masih berdiri diam. "Weh, apaan tuh yang putih-putih di sana?" teriak Rangga yang ternyata ikut melihat sosok tersebut. Begitupun Pak Dadang juga nampak kaget dan ketakutan melihat sosok tersebut. "Samperin," imbuku melangkah turun dari lantai 2. "Jangan gila lu, setan itu." Tahan Rangga panik dan meminta untuk pulang. Sementara Pak Dadang tidak berbicara dengan wajah nampak pucat. "Lu mau teror terus-terusan terjadi?" tanyaku membuat Rangga terdiam dan mau tidak mau mengikuti langkahku menghampiri sosok yang terlihat tadi. Semoga saja sosok itu tidak menghilang. Sesampainya di dekat sumur tersebut, tidak aku dapati sesosok apapun di sana, hanya suara jangkrik yang terdengar. "Lah kan, setan bener. Ayo balik aja." Kembali Rangga merengek ingin pergi namun tidak aku dengarkan. "Siapapun kamu, keluar!" teriakku berharap sosok itu terpancing dan ingin menampakkan wujudnya. "Gila lu!" timpal Rangga bersembunyi di belakang Pak Dadang yang saking takutnya hanya bisa terdiam. Tiba-tiba angin berhembus, suara tawa kembali terdengar, cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Baca doa, jangan berhenti," pintaku pada mereka berdua yang bertambah takut mendengar suara tawa itu. Sementara aku tidak berhenti menggumamkan mantra pelindung agar aku dan orang yang berada di dekatku tidak dalam bahaya, untuk berjaga-jaga bila saja sosok ini tiba-tiba menyerang. Benar saja penutup sumur yang terbuat dari papan kayu terlempar ke arahku. Sigap aku menghindar. "Jangan lari!" teriakku pada Pak Dadang dan Rangga yang hampir saja ingin lari meninggalkanku. Dari dalam sumur tersebut perlahan keluar tangan kurus hitam dengan kuku panjang.
Sosoknya perlahan keluar dari sumur tersebut. Sosok wanita dengan wajah pucat bermata hitam, rambut tergurai panjang menatap kami tajam, seakan marah. Namun tidak seperti sosok kuntilanak biasanya. Sosok ini mengenakan pakaian putih lusuh dengan rok abu-abu, layaknya anak SMA. Sementara perutnya terlihat membesar seperti orang yang sedang hamil. "Siapa kamu?" teriakku pada sosok itu yang masih tertawa dengan seringainya. "Pergi," geram sosok itu marah. "Katakan siapa kau? Apa kamu yang mengganggu siswa di sini?" Tanyaku perlahan mendekat dengan mulut yang tidak berhenti bergumam dan bersikir. "Pergi!" Kembali suara itu menggeram dan melayang mundur. "Aku tidak akan pergi bila kamu tidak menjawab." Bantahku memaksanya berbicara. Sosok itu tiba-tiba melayang dengan cepat ke arahku dengan tangan yang seakan hendak menyerang dengan kukunya yang panjang dan hitam. "Awas Ri!" teriak Rangga yang melihat itu. Sigap aku keluarkan tasbih yang dari tadi berada di dalam saku celanaku. Tepat saat sosok itu hampir menggapai leherku, aku langsung menangkap kepala sosok itu dengan tasbih yang membuat sosok tersebut langsung terhenti. Zikir serta ayat suci terus aku gumamkan diiringi pendaran cahaya putih yang keluar dari tasbih di tanganku. Sosok itu berteriak kesakitan dengan apa yang aku lakukan. "Lepas!" Geram sosok tersebut berusaha memudarkan energinya, berusaha kabur, namun seperti terperangkap oleh cahaya yang dikeluarkan tasbih di tanganku. Sosok itu tidak bisa berbuat apa-apa. "Katakan, apa kau yang meneror sekolah ini?" Sosok tersebut yang dari tadi menggeram berontak perlahan, terkulai dan sosoknya yang menyeramkan kini berubah menjadi sosok wanita muda. Wajahnya yang tadi seperti membusuk, kini beralih menjadi kulit normal namun berwarna pucat. Pak Dadang dan Rangga yang melihat itu tercengang melihat sosok yang masih aku pegang kepalanya. "Lepas!" Suara sosok itu yang tadinya menggeram kini menjadi lebih lembut seperti suara wanita pada umumnya. Diiringi tangisan sesegukan sosok itu terus memohon agar aku melepasnya. Merasa sosok di depanku ini tidak lagi berdaya karena energinya yang sepertinya terhisap oleh tasbih pemberian Mbah. Aku melepas tanganku dari kepalanya dan mundur menghampiri Pak Dadang dan juga Rangga. "Mimpi apa gue semalam ngalamin kejadian kayak gini?" Ibu Rangga. "Sebenarnya itu sosok apa?" tanya Pak Dadang yang sudah tidak setakut tadi. Mungkin karena wujud sosok itu yang layaknya anak SMA pada umumnya. Bahkan menurutku di balik wajah pucatnya terdapat wajah yang cukup manis. "Entahlah Pak, biarkan dia berbicara dulu." Balasku masih siaga mengamati apa yang akan dilakukan oleh sosok yang masih menangis dengan mengelus perutnya yang besar. "Siapa kamu sebenarnya? Apa kamu yang meneror siswa?" Bukan aku," jawab sosok itu yang masih tidak berhenti menangis. "Jangan berbohong." Ibuku masih tidak percaya. "Anjing hitam, mereka." Balas sosok itu kini berhenti menangis, diganti wajah sendu. Aku menautkan alis mendengar penuturan sosok itu. Ya, dari beberapa kejadian kemarin memang selalu ada kaitannya dengan anjing, baik itu lolongan ataupun tingkah siswa yang kerasukan. Aku kembali teringat kejadian yang terjadi padaku saat didatangi oleh sosok berwajah anjing di kamarku. Apa itu semua ada kaitannya? Bila memang ada, siapa yang memerintah mereka untuk menggangguku dan sekolah ini? Dan yang menimpa Pak Bagus, apa sosok itu juga yang bertanggung jawab? Namun karena apa? Beribu pertanyaan terisi di pikiranku. Pak Dadang yang dari tadi diam tiba-tiba melangkah sedikit ke depan dan mengamati sosok wanita yang masih terdiam dengan wajah sendu kesedihannya. "Apa kamu Santi?" tanya Pak Dadang pada sosok itu. Sosok yang tadi kembali terisak dengan tangan yang tidak berhenti mengelus perutnya. "Apa Bapak tahu sesuatu?" tanyaku penasaran pada Pak Dadang. Pak Dadang mengangguk dan melanjutkan dengan membakar sebatang rokok. "Apa tidak apa saya menceritakannya?" tanya Pak Dadang pada sosok arwah wanita itu. Sosok wanita tersebut mengangguk dan seakan mengizinkan. Pak Dadang bercerita dulu sekitar 11 tahun yang lalu, saat Pak Dadang masih baru bekerja sebagai satpam di sekolah ini, terjadi sebuah kejadian yang membuat gempar seisi sekolah dan warga sekitar. Seorang siswi yang bernama Santi yang saat itu duduk di kelas 3. Santi dikenal sebagai siswi yang cukup manis, namun keadaan ekonominya yang di bawah membuatnya menjadi pribadi yang pendiam.
Hingga tidak banyak teman yang ia miliki. Hari itu Pak Dadang yang tengah santai di posnya dikagetkan oleh keributan yang terjadi di ruang guru. Pak Dadang pun mencari tahu apa yang terjadi, dan ternyata keributan itu berasal dari Santi yang tengah ribut dengan salah satu guru muda bernama Pak Bahri. Pak Bahri dikenal sebagai guru olahraga kala itu. Usianya pun masih muda, hanya terpaut beberapa tahun dari para siswa kelas 3 kala itu. Dari percakapan yang Pak Dadang dengar, Santi menuntut Bahri agar bertanggung jawab atas kehamilannya. Santi mengaku bahwa ia sudah beberapa bulan melakukan hal itu dengan guru olahraga tersebut. Walau awalnya Santi menolak, namun janji Bahri yang mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Santi bila lulus nanti membuat gadis lugu itu termakan rayuan dan memberikan kesuciannya untuk Bahri. Tapi hal itu berbeda saat Bahri tahu bahwa Santi hamil. Ia seakan menghindar dan selalu membantah bila Santi mengatakan kalau anak yang dikandungnya bukanlah anaknya. Hal itu membuat Santi terpaksa melabraknya di ruang guru. Guru-guru yang mendengar itu bukannya simpati pada Santi, malah menuduhnya mengarang cerita. Walau Santi berusaha meyakinkan dengan tes DNA, namun masih saja para guru seakan menghardik Santi. Namun berbeda dengan para guru. Pak Dadang merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Santi itu benar, karena beberapa kali Pak Dadang melihat Bahri dan Santi berjalan ke salah satu ruangan gudang sekolah. Namun saat ditanya, Bahri selalu mengatakan bahwa ia menemani Santi mencari alat untuk olahraga. Walau sebenarnya Pak Dadang curiga, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi posisinya sebagai satpam baru membuatnya harus menjaga sikap. Hingga suatu hari, sekolah digegerkan dengan temuan mayat perempuan di dalam sumur sekolah. Ternyata itu adalah Santi. Anehnya, perutnya saat itu langsung membesar seperti orang yang sedang hamil besar. Beberapa minggu berlalu, Bahri dikabarkan keluar dari sekolah tersebut dan sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya. Barulah saat diselidiki ternyata salah satu teman Santi mengetahui hubungan Santi dan Bahri. Hingga tahun-tahun berlalu, kejadian hari itu semakin memudar dan memudar, hingga tidak pernah didengar lagi. Walau beberapa kali kejadian penampakan wanita terlihat di dekat sumur itu. Pak Dadang menarik nafas panjang mengakhiri ceritanya. "Maafkan saya, tidak bisa membantu saat itu," ujar Pak Dadang pada arwah Santi yang semakin terisak. Kurasakan kesedihan mendalam dari isakan sosok di hadapanku ini. "Tolong bersihkan nama saya sebagai pelacur," liris Santi di tengah isakannya. "Baik, saya akan membantumu. Tenanglah, ikhlaskan apa yang terjadi," balas Pak Dadang. Aku melangkah menghampiri sosok arwah Santi yang masih terisak. "Tenanglah di alammu, ikhlaskan apa yang terjadi. Aku akan membantumu," ujarku lalu membacakan mantra penenang. Sebuah pendaran cahaya putih menghiasi sekujur sosok Santi yang perlahan memudar. "Terima kasih," ujar sosok itu sebelum wujudnya menghilang dari pandangan. Selang beberapa saat, kami bertiga masih melanjutkan mencari tahu sosok yang sekiranya bertanggung jawab meneror sekolah. Namun sampai pukul 2 malam tidak kudapati lagi sosok yang berada di area sekolah. Malah Rangga beberapa kali menguap dan meminta untuk balik. Aku pun memutuskan untuk mengakhiri penelusuran malam ini, memilih untuk kembali ke pos satpam. Baru saja kami menarik nafas dan menikmati sebatang rokok, aku melihat sebuah motor yang berhenti di depan pagar. Sementara orang yang mengendarai motor itu terlihat celingak-celinguk masuk ke dalam area sekolah, tidak menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya dari dalam pos. "Isht," isyaratku pada Rangga dan Pak Dadang yang tidak melihat orang itu. "Ada apa sih?" tanya Rangga penasaran. Aku menunjuk ke arah orang itu yang masih tidak sadar kami memperhatikan. Pak Dadang yang ingin melabrak orang itu, aku suruh untuk diam dan perlahan bersembunyi mengamati. Entah kenapa aku merasakan aura aneh dari orang itu. Aura yang hampir sama dengan milik sosok yang pernah menggangguku malam itu. Bahkan yang meneror para siswa pun juga memiliki aura yang hampir sama. Ada yang aneh. Kami masih memantau dari jauh saat orang itu turun dari motor dan berjalan ke arah motorku dan motor Rangga. Terlihat ia menaruh sesuatu lalu pergi begitu saja. Sepintas motor yang orang itu kendarai seperti familiar. Aku seperti pernah melihat motor yang ia kendarai, tapi entah di mana. Setelah orang itu pergi, segera aku berjalan ke arah motor dan mengecek apa yang disimpan orang tersebut. Sementara Pak Dadang dan Rangga mengikutiku di belakang. Sebuah bungkusan kecil dengan kain putih tersimpan dekat ban motorku. Sepertinya itu yang disimpan orang tadi.
Kurai benda tersebut. Sebuah benda beraura hitam dengan tujuan jahat di dalamnya. Bahkan tasbih yang berada di saku celanaku mengeluarkan aura aneh, semacam memberiku peringatan bahwa benda itu memiliki niatan jahat. Apaan itu? Kayak ketoprak. Ibu Rangga memperhatikan benda yang di tanganku. Mata lu kayak ketoprak. Ini nih, benda yang disimpan orang tadi. Coba buka, sambung Pak Dadang. Kubuka bungkusan tersebut. Sebuah benda yang berisikan tanah, entah tanah apa. Namun di dalamnya terdapat beberapa jarum dan sebuah kertas lusuh. Yang di dalam kertas itu tertulis kalimat yang membuat menautkan alis. Di atas kertas itu tertulis nama lengkapku, bahkan lengkap dengan tanggal lahirku. Ada yang gak beres. Sungutku membuat Pak Dadang dan Rangga yang melihat itu ikut mengecek kertas tersebut, membuat mereka tidak kalah tercengang. Ini apaan, Cuk? Perasaan gua gak enak. Ibu Rangga yang disusul Pak Dadang juga ikut bergidik ngeri. Kurai benda itu. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan orang yang menerorku ini, serta meneror sekolah. Sekitar pukul 3 dini hari aku mengajak Rangga untuk pulang dan menginap di rumahku. Lagi pula aku mempunyai beberapa setel baju sekolah yang bisa ia pinjam besok. Memikirkan perjalanan pulang yang membuatnya takut, Rangga pun setuju, serta pamit pada Pak Dadang dan memintanya agar tidak berhenti berdoa, serta meminta perlindungan pada yang di atas. Beberapa saat aku dan Rangga sudah memarkirkan motor di depan halaman rumah. Segera aku buka pintu, karena aku selalu membawa kunci cadangan untuk berjaga-jaga bila aku rasa akan terlambat pulang. Lu masuk ke kamar gua aja dulu, di atas lantai 2 deket tangga. Ujarku pada Rangga yang segera naik karena sudah terlihat sangat ngantuk. Sementara aku berjalan ke WC belakang dan mengambil air wudhu lalu lanjut ke kamar tamu untuk menunaikan sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, aku mengeluarkan benda yang aku dapat tadi, mengamati benda itu dengan seksama. Kututup mata, lalu membaca mantra masih dengan memegang benda itu di tanganku. Kembali tubuhku merasa melayang, lalu membuka mata di sebuah gubuk tua yang aku tempati tadi saat bertemu Mbah Buyut. Namun keadaannya masih sama, tidak berubah sedikit pun. Iri, dengki, dendam adalah sifat alami manusia. Semua tidak bisa lepas dari kita. Namun tingkat keimanan dalam hati bisa menghindarkan kita dari sifat itu yang bisa memasukkan kita ke dalam kesesatan. Suara Mbah saat aku membuka mata. Aku menoleh dan melihat si Mbah yang sudah berdiri di dekatku dengan tongkat kayu menopang tubuhnya. Sebenarnya apa ini, Mbah? Tanyaku menunjukkan benda di tanganku. Mbah Buyut meraih benda itu dan menggenggamnya erat, sementara mulutnya terus-terusan bergumam merapalkan sesuatu. Perlahan keluar asap hitam dari dalam tangan Mbah. Ada seseorang yang ingin mencelakai Mule, dan benda ini sengaja ia kirimkan untukmu agar kau mengalami celaka. Siapa orangnya, Mbah? Lanjutku ingin tahu. Orang dengan rombongan siluman anjing yang mengabdi pada orang itu. Bahkan rajanya, Ki Rancak. Ibu Mbah bercerita. Ki Rancak, siluman anjing. Apakah itu semua berhubungan dengan sesuatu yang mengganggu sekolah? Ki Rancak, siluman anjing yang sudah hidup ratusan tahun lalu, memiliki banyak anak buah, mengikuti manusia yang haus kekuatan, agar bila waktunya tiba, seseorang itu akan menyesal karena sudah tenggelam ke dalam jurang kesesatan. Ibu Mbah semakin menambah penasaranku. Tutup matamu, Le. Aku menurut lalu menutup mata, merasakan tangan Mbah yang mengusap wajahku, lalu ditiup. Wajahku terasa panas, bahkan mataku mengeluarkan air mata. Besok kau akan tahu, sambung Mbah tersenyum, kemudian menyuruhku kembali. Aku mencium tangan beliau takzim, lalu perlahan kesadaranku kembali ke tempatku semula. Tepat saat aku membuka mata, adzan subuh terdengar, membuatku segera lanjut melaksanakan sholat subuh. Berjalan ke kamarku yang di dalam terlihat Rangga, bukannya tidur malah terlihat bengong di atas kasur. Weh, kesambet loh, ujarku pada Rangga dengan nada sedikit tinggi. Astaga, kaget gue babi. Balas Rangga mengelus-ngelus dada dengan mata membulat karena kaget. Jelek muka lu kalau kaget, ibuku tertawa. Brengsek. Kurapikan kembali pakaian yang aku gunakan, berjalan menuju kamar mandi guna membersihkan badan. Walau hari ini rasanya kepalaku sedikit pusing, namun mau tidak mau aku harus masuk ujian, karena ujian sisa 2 hari lagi. Mandi sono, tuh pinjem pakaian gue dulu,
Imbuku pada Rangga yang belum juga beranjak dari kasur. Heran gue, Ri. Gua kira hal-hal yang tadi kita alami itu cuma ada di dalam film. Ternyata beneran ada ya. Lirihnya menatap lurus ke langit-langit kamar. Sadar, udah pagi, mandi lu. Balasku melemparkan selembar handuk membuatnya segera bangun dan melangkah masuk ke kamar mandi sembari menguap. Sehabis memakai pakaian sekolah, aku segera berjalan menuju lantai bawah, melihat ibu dan bapak yang sudah duduk di meja makan. Mereka sempat menoleh dan melempar senyum saat melihatku. Anak ibu kok kelihatan lemes gitu, ibu-ibu saat aku sudah duduk di kursi makan. Ah, Bu, capek. Balasku meraih piring. Temanmu mana, nak? No, di atas lagi mandi, Pak. Jawabku yang tidak berselang lama. Rangga turun dan ikut bergabung dengan kami. Beberapa saat kemudian aku segera mengajak Rangga untuk berangkat sekolah. Soalnya jam sudah hampir pukul 7. Setelah pamit pada ibu dan bapak, kami berdua pun melajukan motor masing-masing ke arah sekolah. Dan tidak butuh waktu lama kami pun sampai di gerbang sekolah. Yang utuhnya kami belum terlambat. Pak Dadang segera membuka pagar melihat kehadiran kami yang tidak berhenti membunyikan klakson motor di depan pagar. Pagi, Pak, imbuku pada Pak Dadang. Pagi-pagi, masuk cepet, sudah hampir bunyi tuh bel, balas Pak Dadang. Segera aku dan Rangga berhamburan ke parkiran lalu lanjut langsung ke ruangan tempat kami ujian. Sepanjang koridor sekolah aku mencoba menerawang dan mengecek apakah ada aura yang aneh atau mencurigakan. Namun tidak aku dapati sesuatu. Lanjut mengerjakan ujian dengan rasa yang cukup aman. Moga saja teror di sekolah tidak terjadi lagi. Beberapa waktu berlalu setelah mengerjakan ujian, aku mengajak Rangga untuk ke panti. Gue mau ke panti, lu mau ikut gak? Tanyaku saat aku sudah menyalakan motor. Ikut ya, kangen gue sama Dinda. Idih, lebih banget loh. Baru saja aku hendak melajukan motor, aku melihat sebuah pancaran aura aneh yang keluar dari seorang siswa. Kusipitkan mata, mencermati siapa orang tersebut. Dan kenapa aku merasa aura yang familiar. Sama seperti aura makhluk yang pernah merasuki para siswa kemarin. Robi? Liriku setelah tahu orang itu adalah Robi. Ada yang aneh. Batinku lagi, lalu berinisiatif mengikuti Robi yang entah benar atau salah. Aku mencurigai Robi ada sangkut pautnya dengan teror yang terjadi di akhir-akhir ini. Ayo ikut gua, imbuku pada Rangga. Dia terlihat bingung namun tidak bertanya dan mengikutiku membuntuti Robi. Ada apa, Bre? Tanya Rangga di sela-sela kami mengikuti Robi yang kini sudah melajukan motornya ke arah jalan yang sempit dan berbatu. Sepertinya jalan ke suatu tempat. Udah ikut aja. Beberapa saat kemudian aku meminta pada Rangga agar menyimpan motor yang kami kendarai di tengah-tengah semak. Dan berjalan kaki mengikuti Rangga yang kini sudah berhenti di depan sebuah gubuk atau rumah yang nampak seperti gubuk karena hanya terbuat dari anyaman bambu. Robi berjalan masuk ke rumah tersebut, sementara aku masih mengamati rumah itu yang kini aura yang aku rasakan tadi semakin kuat. Bahkan aku dibuat keringat dingin karena hal itu. Itu kan si Robi, ngapain kita ngikutin dia ke sini? Tanya Rangga penasaran. Gue pengen nyari sesuatu, balasku, lalu berjalan mengendap ke arah rumah itu. Tidak lupa aku membaca amalan untuk menyamarkan sedikit keberadaan kami berdua. Setelah sampai di dekat dinding rumah itu, aku dengan sembunyi-sembunyi mengintip masuk di sela-sela dinding yang bolong. Aku menyipitkan mata, melihat sesuatu yang aku lihat di dalam. Terlihat seorang bapak parubaya tengah terbaring di atas kasur dengan kondisi yang kurus kering. Bahkan terlihat seperti tulang belulang yang dibungkus kulit. Sementara Robi berdiri di dekat orang itu. Sudah berapa kali Robi meminta, Pak, supaya putuskan saja perjanjian Bapak dengan makhluk laknat itu, ucap Robi pada bapak yang aku tebak adalah ayahnya. Maafkan Bapak, nak. Bapak sebenarnya sudah sangat capek. Namun Bapak dijebak oleh makhluk itu dan mengatakan bila dia akan mengambil nyawa kamu dan ibumu bila memutuskan perjanjian ini, balas orang itu dengan nada bergetar dan air mata yang melinang di matanya. Apakah ada cara lain, Pak, untuk hal itu? Sambung Rangga kini duduk di pinggir kasur. Tidak ada, nak. Bahkan Bapak sudah menyuruh orang pintar dan kiai untuk memutus perjanjian itu. Tapi mereka semua mengatakan bahwa makhluk itu terlalu kuat, balas ayah Robi. Apakah memang dia yang bertanggung jawab atas kejadian ini?
Batinku menangkap perbincangan mereka. Bapak minta agar kamu melakukan persembahan malam ini, nak. Kebetulan malam ini adalah malam yang diinginkan oleh makhluk tersebut. Datanglah ke sini tengah malam nanti. Bawa sesembahan yang sudah Bapak tulis di kertas. Imbu ayah Robi sembari menyodorkan secari kertas pada anaknya. Tapi Pak, ucapan Robi terhenti, menarik nafas panjang dan mengeluarkan sebuah makanan untuk ayahnya. Setelah memberi makan ayahnya itu, Robi pamit dan beranjak keluar, sementara aku segera mengajak Rangga untuk pergi meninggalkan tempat ini. Ada apa sebenarnya? Tanya Rangga penasaran. Ntar lu juga tahu, balasku singkat. Aku mengajak Rangga untuk ke rumah terlebih dahulu, merencanakan agar malam ini bisa kembali ke gubuk tadi untuk mencari tahu apa yang dimaksud oleh ayah Robi tentang persembahan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.